Kembali di IDX Opening Bell, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Bagaimana dengan pergerakan saham hari ini? Kita akan membahasnya bersama investment specialist Sukor Asset Management, Taufan Yamin. Selamat pagi, Mas Taufan. Ya, pagi. Ya, kita tadi lihat indeks berhasil kembali di zona hijau meskipun sempat dibuka sesaat begitu terkoreksi dan sekarang juga kembali terkoreksi. Apakah ini artinya indeks masih bisa bertahan di level 5.000 atau memang secara sejumlah analis juga menyatakan ini technical rebound gitu di level 5.000 sekarang yang terjadi pada IHSG? Ya, kami sih melihat indeks masih akan hovering di sekitar 5.000 ya, karena memang berbagai sentimen yang mulai positif sudah mulai muncul, walaupun semalam memang sentimen negatif itu lebih dari US. Ya, kita lihat regional Asia, China ekonomi itu udah mulai grow, ya. Kemudian juga kita lihat juga Indonesia trade datanya juga udah mulai bagus, ya. Ekspor yang kemarin cukup naik. Ini menunjukkan bahwa trade di regional Asia itu udah mulai meningkat. Problemnya untuk kasus COVID di Amerika ini masih cukup tinggi, jadi mereka melakukan lockdown lagi, ya makanya jobs data semalam itu juga nggak terlalu bagus. Kemudian juga beberapa earnings ya di US, kemarin hari Kamis itu JP Morgan beat analis expectation ya, tapi kalau untuk semalam orang banyak ekspektasi yang cukup tinggi terhadap Netflix, ya. Makanya ketika ternyata jumlah subscribernya tidak seperti konsensus, akhirnya US market cukup turun, ya, itu cukup membawahi pergerakan US market, akhirnya terimbas juga untuk bursa Asia untuk pagi ini. Nah, untuk hari ini memang banyak tekanan lebih dari sektor perbankan, terutama BCA ya, dan beberapa saham lainnya. Jadi kita melihat indeks masih akan merah untuk hari Jumat. Oke, tapi kalau untuk turun di bawah 5.000 sepertinya agak untuk berat ya untuk hari Jumat ini. Oke, jadi artinya kita masih bisa bertahan, masih cukup optimistis, indeks masih bisa berada di level 5.000 begitu ya. Meskipun tadi Anda katakan ini ternyata sentimennya juga terpengaruh juga dari global, dari Amerika lebih tepatnya. Meskipun apakah Bank Indonesia yang menyatakan terkait Indonesia yang minus 4% ini juga mempengaruhi indeks begitu, Mas Taufan? Ya, kemarin memang Bank Indonesia udah memangkas suku bunga ya sekitar 25 basis point, tapi memang itu sesuai ekspektasi beberapa analis ya. Jadi kita lihat rupiah pun tidak banyak ada pergerakan, bank pun tidak merespon dengan pergerakan saham yang cukup signifikan, tidak turun terlalu dalam atau tidak naik terlalu tinggi ya. Jadi memang semua sudah sesuai dengan ekspektasi. Untuk ekonomi yang bisa turun 4-5%, memang itu adalah estimasi yang menurut kami juga cukup wajar, karena kuartal 2 ini bisa dibilang masa lockdown Indonesia ya, dari sekitar bulan akhir Maret kemudian juga hingga akhir Mei kemarin. Jadi memang wajar kalau misal di kuartal kedua ini ekonomi Indonesia akan terkontraksi, tapi kita lihat kuartal ketiga seharusnya ekonomi Indonesia sudah mulai perlahan menunggu ya, karena lockdown udah mulai dibuka, kemudian kita lihat juga kita udah mulai ekspor, udah mulai jalan lagi. Artinya terkoreksinya IHSG juga ini psikologis pasar juga menentukan begitu ya, karena kalau tadi dikatakan minus 4% ini juga sebenarnya kondisi yang estimasi di kondisi yang wajar begitu. Ya, kami lihat pasar sudah memfaktorkan hal ini. Jadi nanti ketika bulan depan laporan kinerja sudah mulai keluar, harusnya ada sentimen positif untuk pasar. Karena kita punya ekspektasi kami view kami di Sukor ya. Memang di awal kuartal 1 laporan kinerja banyak analis yang cukup pesimis dengan kinerja terutama sektor perbankan. Tapi ketika laporan kinerja nanti keluar di first half ya, kira-kira akhir bulan Juli ini paling cepat atau Agustus nanti, ya harusnya penurunan kinerja tidak separah yang banyak konsensus kira sih. Jadi harusnya itu akan menjadi penopang pergerakan indeks untuk bulan depan. Oke, tapi ini dengan penurunan suku bunga justru akan menjadi trigger bagi para investor untuk menyasar saham-saham perbankan atau bagaimana? Karena sebenarnya tadi BBCA justru terkoreksi cukup lumayan untuk hari ini.
Ya, untuk penurunan suku bunga memang imbasnya tentunya tidak terlalu bagus juga sebenarnya untuk sektor perbankan kinerja, tapi setidaknya ini akan meringankan beban dari beberapa kredit ya untuk nasabah. Jadi BI ingin menambah liquidity di market ya. Jadi dengan penurunan suku bunga seharusnya bisa mensupport untuk kebijakan tersebut. Nah, untuk perbankan memang sentimennya kami lebih dari kinerja perbankan sendiri sih. Yeah. Jadi banyak orang ekspektasi kinerja untuk year on year-nya bisa sampai minus 50% untuk kuartal 2 ini nanti. Tapi kita lihat kira-kira nggak akan separah itu. Jadi memang kita tahu untuk sektor perbankan kinerjanya pasti akan minus ya untuk di kuartal 2, tapi tidak akan sedalam yang banyak analis kira. Jadi ketika nanti earnings-nya keluar, kemudian ada surprise, ternyata tidak seburuk yang itu, seharusnya sektor perbankan malah justru akan menguat sih, yang akan masih menopang pergerakan indeks. Kalau begitu masih ya, untuk koreksi yang sehat. Oke, masih tepatkah jika kita sekarang para pelaku pasar juga menyasar saham-saham perbankan? Rekomendasi Anda apa, Mas Taufan? Untuk sekarang, untuk jangka panjang kita masih suka dengan sektor perbankan, tapi yang perlu menarik untuk saat ini adalah commodity related ya, contoh seperti CPO, ya kemudian batubara, ya, karena memang manufaktur di China udah mulai jalan lagi, seharusnya untuk ekspor batubara, kemudian juga CPO ya, harusnya udah mulai meningkat. Ya kita perhatiin juga harga-harga komoditi ini udah mulai menguat ya, pelan-pelan. Jadi ini bisa jadi salah satu yang dipantau ya untuk investor. Oke, kalau consumer goods bagaimana Mas Taufan? Karena ini HMSP, GGRM, Unilever juga nampaknya mengapit perbankan yang justru terkoreksi untuk hari ini. Iya, untuk tobacco ya, untuk tembakau memang kemarin ada struktur cukai yang baru ya. Ini sebenarnya sentimen cukup bagus, terutama untuk produsen rokok yang besar, ya, karena dengan struktur yang baru ini lebih simple, dari 10 layer untuk tarif cukai bisa tersimplify sampai 5 bahkan 3. Jadi seharusnya dengan produsen rokok dengan yang cukup besar bisa lebih efisien juga, lebih bisa compete lah dengan rokok yang lebih murah sih. Jadi ini kenapa beberapa seminggu kemarin ini harga saham rokok menguat ya. Tapi ini mungkin untuk sekarang kita lebih short term trading ya untuk rokok, mumpung ada pergerakannya based on news ya. Jadi mungkin untuk beberapa investor yang sudah punya beberapa saham rokok udah ngumpulin dari kemarin ya bisa sebagian lepas untuk sales on news sih. Tapi kita melihat penguatan ini masih akan berjalan kira-kira hingga minggu depan. Tapi sudah tidak akan sekencang minggu ini sih. Berarti momentumnya justru minggu-minggu ini ya. Terakhir Mas Taufan, untuk sektor komoditas, kita beralih ke komoditas sedikit. Ada emas yang harganya juga sudah mulai tembus 1.800 lagi, dan CPO yang sedikit demi sedikit juga ikut menguat. Apakah ini bisa mulai disasar atau diperhatikan oleh para pelaku pasar? Ya, untuk emas masih akan menguat ya, masih akan cukup bertahan di 1.800 karena memang kita lihat dalam era suku bunga rendah seperti ini harga emas pasti akan terus menguat. Ya, jadi bisa diperhatiin juga untuk emiten yang produsen emas, yang trading emas dan sebagainya seperti Antam, MBKA dan sebagainya, jadi masih cukup menarik sih. Untuk CPO memang demand-nya belum akan tumbuh terlalu tinggi, tapi perlahan-lahan sudah cukup karena konsumsi kan masih terus berjalan ya dengan pandemi ini. China juga udah mulai banyak impor produk-produk agriculture Indonesia dari kemarin. Jadi seharusnya ini masih akan ke depan masih akan cukup bagus untuk dikoleksi untuk saham-saham berbasis komoditas. Oke, baik. Terima kasih Mas Taufan Yamin, spesialis Core Asset Management telah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell pagi ini.